Halo, kita kedatangan hari ini tamu yang sangat istimewa untuk membahas suatu hal yang juga penting, terutama buat teman-teman UMKM. Ya, kemarin baru saja keluar PP yang baru terkait dengan pajak final UMKM dan ada beberapa dinamika di situ. Nah, kita akan bahas bersama orang yang sangat kompeten. Dalam hal ini kita hadirkan langsung dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak, Direktur P2 Humas, Ibu Inge. Ibu Inge, apa kabar? Baik, Mas Fitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tarif UMKM, nggak ada yang berubah. Tetap 0,5%. Tetap 0,5% sejak 2018 sampai dengan sekarang. Yang dirubah dalam PP 20 tahun 2026 ini adalah sasaran penerimanya siapa saja. Oke, ini kategorinya semua dalam klasifikasi UMKM. UMKM, betul. UMKM berarti di bawah 4,8. 4,8. Jadi kalau kita bicara UMKM dalam konteks Undang-Undang Perpajakan itu adalah omsetnya di bawah 4,8 satu tahun dalam satu tahun. Miliar ya dalam satu Betul. tahun. Betul. Dan sampai sekarang di PP 20 tahun 2020 tetap sama. Tetap 4,8 miliar per tahun. Hanya sasarannya yang setelah hasil evaluasi kita perbaiki. Jadi untuk orang pribadi sekarang tidak dibatasi nih Mas Fitra. Boleh selamanya. Sepanjang usaha dia masih berjalan, maka tarif 0,5% tadi dapat terus digunakan. Asalkan di bawah 4,8. Di bawah 4,8 M setahun, dan itu adalah wajib pajak orang pribadi atau PT perorangan, ya kan, atau koperasi. Tapi untuk koperasi diberi batasan 4 tahun maksimal, betul. Nah, jadi kenapa PT sama CV sudah tidak diberikan lagi tarif 0,5%? Karena sebetulnya mereka itu kan sudah kita arahkan untuk mengikuti ketentuan umum dalam perpajakan. Mereka dinilai bisa lebih paham bagaimana melakukan pencatatan atau pembukuan yang lebih baik lagi, gitu kan. Orang kalau dibikin PT kan udah berkumpul beberapa orang, udah ada saham, udah pengurus, gitu ya. Malah mungkin ada akuntannya, harusnya bisa dong bikin laporan keuangan. Oke, berarti kalau secara sederhananya ini kan tujuannya adalah untuk penyederhanaan, kan PPA final itu untuk penyederhanaan. Itu intinya sebetulnya, dia penyederhanaan dalam administrasi perpajakan. Makanya hanya diberikan kepada UMKM. Oke, karena UMKM itu biasanya kan pembukuannya nggak terlalu bagus ya Bu ya, dan mereka juga bingung dalam melakukan pembukuan. Betul. Dan kan melakukan pembukuan untuk sehari-hari susah. Susah. Kalau melakukan pembukuan kan berarti harus ada yang profesional di hire. Dan mereka nggak punya. Nah, makanya kita bilang cukup dengan pencatatan. Pencatatan saja. Pencatatan itu hanya dengan omset tiap bulan berapa. Jadi kalau misalnya kita jualan soto, ya omset sebulan ini kita dapat berapa? 50 juta. Ya sudah, catat 50 juta. Itu dikali 0,5%. Nanti dikali 0,5% bayar pajaknya. Gitu. Nah, itu dulu sebelum Undang-Undang HPP. Setelah Undang-Undang HPP ada yang spesial lagi. Ada yang free 500 juta. Di bawah 500 juta itu kan tidak kena pajak. Jadi kalau dia orang pribadi, bukan perseroan, betul, di bawah 500 juta, itu 0%. 0%, betul.